aduan masyarakat, makanya disebut Dumas, pengaduan masyarakat. Yang ini justru sebetulnya yang dilaporkan Jokowi itu kan sebetulnya delik aduan. Karena kepentingan dia pribadi toh. Baru supaya bisa diproses harus dia sendiri makanya kan yang turun melapor, tapi disebut justru laporan. Padahal ini harusnya laporan, ini harusnya aduan sebenarnya. Jadi ini kita koreksi secara inilah regulasinya lah ya. Baik itu yang ini yang membuat kesalahan penerapan ini menurut saya ada di peraturan Kapolri. Jadi itu kalau di undang-undang hukum KUHP-nya sendiri maupun di KUHAP itu yang disebut aduan itu kalau ada kepentingan pribadi yang kalau kita melapor, kalau tidak melapor tidak bisa diproses. Makanya dikatakan delik aduan. Makanya dikatakan delik aduan. Harusnya itu disesuaikan dalam konteks perkapnya. Sementara yang laporan itu tindak pidana umum. Tidak perlu ada orang melapor, polisi bisa kerja. Nah itu dulu pertama koreksi kita terhadap regulasi teknisnya, Perkapolrinya ya, supaya kedepannya dikoreksi, tidak mempraktekkan hal yang salah. Nah yang dalam konteks dua perkara ini saya kira tadi itu kecepatan bekerjanya sama-sama penyelidikan katakanlah ya. Undangannya kan sama-sama penyelidikan kepada Kang Rizal Fadila itu kan. Sama-sama penyelidikan tapi ini baru bekerja setelah beberapa bulan dilaporkan. Kan itu pun saya dengar di channel ini juga TPUA sudah 3 kali melaporkan atau 4 kali melaporkan kalau tidak salah itu. Yang jelas berkali-kali. Berkali-kali. Terakhir setelah dia dari UGM itu kira-kira 3 hari dari UGM itu dia lapor lagi. Berarti setelah tanggal 16 April lah ya. Setelah 16. Di minggu-minggu terakhir April kan. Nah ini baru bekerja. Kemudian ini juga seolah-olah dengan dalam waktu yang 1 hari saja. Tidak sampai berbulan-bulan. Nah itu poin pentingnya. Nah kemudian bahkan kalau yang saya dengar Jokowi itu sudah diperiksa hari yang sama. Kalau menurut keterangan media saya baca begitu, hari yang sama 35 pertanyaan katanya. Harusnya ini sebetulnya dulu berlakunya sama SOP itu. Ketika ada orang mengadu, melaporkan, kita perbaiki istilahnya. Ketika ada orang melaporkan, TPUA melaporkan sebuah adanya indikasi tindak pidana, dugaan tindak pidana, mestinya hari itu juga diperiksa. Sama seperti yang diberlakukan terhadap Jokowi. Begitu dia melapor atau dalam konteks ini dia mengadu sebetulnya. Karena itu delik aduan. Ketika Jokowi mengadu, dia kan langsung diperiksa hari itu. Nah ini pun harusnya sama SOP-nya. Tapi ini kan sudah kita lihat ada tidak sama. Ini berbulan-bulan, ini 1 hari yang sama. Kemudian sprintnya juga, sprint lidiknya sama-sama. Ini berbulan-bulan, ini baru kemudian ini 1 hari yang sama ya. Nah jadi sudah banyak ketimpangan sebetulnya. Nah kemudian yang paling penting menurut saya, baik itu di hukum acara pidana maupun setahu saya di peraturan Kapolri itu diatur secara tegas. Pihak yang melaporkan terlebih dahulu itu berhak lebih dulu diselesaikan proses hukumnya dibanding yang belakangan. Apalagi secara substansi laporan yang dilakukan oleh TPUA ini istilahnya predikat crime-nya yang dilaporkan yang diadukan oleh Jokowi itu dampaknya dari laporan ini sebetulnya kan. Jadi artinya tadi seperti yang kita bicarakan, ini dulu harus dibuktikan. Ini bagaimana nih kelanjutannya? Tindak pidananya terbukti atau tidak dulu? Baru kemudian kalau terbukti nggak ada pencemaran. Ini nggak ada gunanya. Ini nggak bisa berlaku karena terbukti. Ya. Nah. Itu yang penting menurut saya, masyarakat ini perlu memahami konteks proses due process of law-nya itu secara teknikal ya. Jadi jangan sampai ini kita belum masuk bicara substansi undang-undangnya lah ya. Dari segi prosesnya saja nih loh. Dari segi prosesnya aja sudah tidak seimbang. Ini perlu yang ini dulu. Tidak ada equality before the law. Nggak ada. Nah ini dulu menurut saya yang sebagai salah equality before the law itu kan pilar negara hukum. Ini dulu yang diseimbangkan dulu menurut saya. Nah, jadi sekedar catatan bahwa kan pelapornya tadi atas nama Egy Sujana. Dan yang dilaporkan Jokowi kemungkinan itu Egy Sujana. Jadi maksudnya udah benar-benar ada kaitan bentrokan, ada kaitan langsung. Betul. Dan itu tidak boleh terjadi sebetulnya dalam sebuah proses hukum pidana itu. Tadi itu makanya saya menyarankan dalam konteks ini sebetulnya ya perkara yang dilaporkan oleh Jokowi ini kita bicara prosesnya dulu lah. Kita belum bicara substansi pasal-pasal konten pasalnya. Secara proses sebetulnya harusnya Bareskrim ya itu menarik
kasus perkara yang dilaporkan oleh Jokowi ke Barreskrim. Ya, jadi biar satu kesatuan. Satu dulu. Ya. Jadi satu lembaga dulu supaya tidak ada menimbulkan benturan ya dalam prosesnya, ditarik dulu. Kemudian Barreskrim dalam rapat internalnya ini mendahulukan laporan yang lebih dahulu dulu. Oke, lebih dahulu dan pokok. Clear karena sebetulnya gampang saja. Kemarin saya nonton di channel ini juga, misalnya saran dari dan ini keinginan dari para pelapor di TPUA. Dilaporkan saja toh perkara ini. Karena kan laporannya jelas tuh. Dugaan sebuah dokumen yang diduga palsu. Tinggal diuji forensik, uji karbon, uji macam-macam lah, kan segala macam di apalagi lapor itu. Jokowi sudah memperlihatkan waktu melapor di Polda. Tinggal diambil aja, diminta itu atas laporan ini kami minta untuk diserahkan, untuk diuji. Kan nanti ketahuan, diumumkan. Kalau ternyata apa hasilnya kita tidak tahu, ya umumkan saja. Tidak cukup bukti misalnya. Tidak cukup bukti karena apa misalnya, atau bisa dilanjutkan karena ada dugaannya. Ini sudah proses dulu itu. Clear menurut saya, tidak ramai, tidak heboh. Jadi ada lagi soal proses ini. Soalnya saya ini mau mancing-mancing yang lain. Saya kira itu dulu. Itu dulu ya. Pancingan satu ya kan. Desakan dari publik ini sebetulnya satu, menarik kasus perkara lapor aduan yang di Polda Metro ke Barreskrim, kemudian mendesak Barreskrim untuk menggunakan perkap bahwa siapa yang melapor duluan dia yang harus diselesaikan lebih dulu. Apalagi ini pohon utamanya. Apalagi ini pidana pokoknya, pohon utamanya. Yang ketiga tadi adalah pasal 32 dan 35 itu justru harus digunakan untuk orang yang mengupload menggunakan sarana elektronik, karena kan semua sama-sama tidak pernah menggunakan dokumen fisik toh dalam soal ijazah kecuali yang soal skripsi kan. Nah, jadi itu yang mesti diproses menurut saya. Jadi biar bisa makanya sebetulnya ini kalau persoalan ini tidak ada motif politik tertentu, saya akan keluar dari masalah hukum dulu sedikit ya. Saya akan lompat sedikit dari luar masalah hukum. Kalau ini tidak ada motif politik tertentu, maka sebetulnya ini secara hukum normatif. Tidak kita campur dengan politik. Ini sebetulnya polisi gampang, mudah. Ibaratnya ini bukti-bukti udah ada semua. Kalaupun dia udah bertebaran sebetulnya. Lalu kemudian apalagi sudah diperlihatkan gitu. Oleh si pelapor, oleh si pengadunya sendiri kan, tinggal diminta saja sebetulnya. Dan langkah berikutnya sebetulnya nggak perlu banyak-banyak manggil orang, forensik aja. Laporkan itu betul. Mana ijazahmu, uji forensik. Mana skripsimu, uji forensik. Selesai. Untuk mendukung hasil uji forensik ini, barulah kemudian nanti orang UGM yang dimintain keterangan. Gitu loh. Biar beres urusannya. Tanpa politik ya. Tapi menurut saya ini menjadi rumit ini karena memang ada istilahnya pancingan politik dan jebakan politik juga. Ini di luar soal itu, makanya saya bilang kita berhentikan dulu soal hukumnya selesai ya. Clear, mudah-mudahan clear soal hukumnya. Nah, sekarang kita bicara tentang pancingan politik, kegaduhan politik dan lain sebagainya. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa bisa jadi sebenarnya Jokowi punya semua itu. Nah, itu ada timbul analisa seperti itu kan. Ada yang aslinya. Dan itulah yang dia akan bikin kick nanti ketika nanti ada puncaknya pada perhelatan puncak, kan begitu. Nah, sekarang dia nikmati aja permainan ini sebagai panggung dia untuk barangkali ada mengatakan tidak post power syndrome. Jadi kalau saya nyebutnya reproduksi kekuasaan. Reproduksi kekuasaan. Jadi mata kamera tetap ke beliau. Itu. Sejauh mana keyakinan Anda kalau seandainya ada analisis seperti, bukan keyakinan, analisis Anda. Analisis. Kalau kita lihat dari analisisnya kan kita akan bermula, ini kan peristiwa terjadi sejak lama ya. Saya nggak lupa tahun berapa. 2018. Gus Nur pertama itu Bambang Tri. Iya, itu 2018. Jokowi Undercover 2. Yang pertama dong. Kalau Jokowi Undercover 1 itu yang Bambang Tri sendiri. Iya, kalau kan Bambang Tri itu nulis 2. Iya, tapi kan yang dipersoalkan yang pertama itu yang undercover pertama tuh. Baru kemudian yang dengan Gus Nur yang kedua. Bukan. Yang dipermasalahkan itu adalah kalau Jokowi Undercover 1 itu cerita tentang asal usul. Jokowi Undercover 2 bicara tentang sekolah ijazah dan sekolah ijazah.
yang kata Bambang Tri SD SMP SMA-nya fake. Ya, itu. Nah, itu yang membuat dia sendirian, belum sama Gus Dur ya. Belum. Nah, itu yang kena kemudian, 3 tahun kan? Ya, dia kemudian belum dihukum. Lalu berdasarkan buku yang beredar itu, dia diinterview oleh Gus Nur. Enggak, bos. Enggak. Itu kalau yang dia sebelumnya dihukum itu Jakarta Undercover 1. Nah, itu maksud saya. Iya. Di Jakarta Undercover 1 soal asal-usul. Iya. Ya, macam-macam lah ini mohon maaf. Maksud saya itu, saya. Baik Jakarta Undercover 1 tentang asal-usul maupun Jakarta Undercover 2 yang dia bersama Gus Dur bersama-sama. Enggak bersama-sama. Jakarta Undercover 2 bukunya beredar dulu, lalu dia diinterview di mana-mana yang mengatakan ijazah Jokowi palsu. Itu setelah dia keluar penjara toh? Iya. Nah, kemudian dia diundang oleh Gus Nur. Kemudian barulah dua-duanya jadi tersangka, jadi terpidana. Gus Nur untuk meyakinkan dia nggak bohong, mubahalah. Nah, dua-duanya jadi tersangka, dua-duanya dihukum. Nah, itu maksud saya. Mulai dari awal. Jadi kan Jokowi ini maksud saya dari apa kita rangkai tadi secara panjang dari mulai Bambang Tri Jakarta awal Undercover 1 kemudian Bambang Tri yang kedua sama Gus Dur